Tuhan, Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Heron Malingkas. Saat ini saya kembali lagi untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menyimak akan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, supaya semua yang akan mendengar akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayat 2-3 yang berkata, sebab oleh karena tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Di sini saudara-saudara sangat jelas sekali bahwa memang banyak orang yang berusaha untuk mencari tahu tentang kebenaran daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Allah Elohim, Allah Yahweh, sehingga ketika mereka datang kepada Dia dengan segala pikiran manusia mereka, mereka terjebak, mereka tidak pernah menemukan akan kebenaran yang hakiki yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena jelas sekali dalam firman Tuhan pada saat ini, dalam Roma pasal 10 tadi ini, ayat yang kedua sampai ketiga, pada saat itu Paulus menyampaikan bahwa orang-orang Roma ini, mereka banyak yang tidak tahu dan tidak paham tentang kebenaran, tentang Kristus yang sesungguhnya. Sehingga mereka mencoba mencari kebenaran dengan logika mereka sendiri, atau mencari kebenaran dengan akal-akalan mereka sendiri, sehingga mereka tidak menemukan akan kebenaran itu. Di sini saya sampaikan bahwa pada saat-saat ini pun ada banyak orang, baik orang Kristen maupun orang yang di luar Kristen, yang ingin mencoba mencari tahu ya tentang kebenaran Tuhan, atau tentang keselamatan yang sudah Kristus janjikan, maka mereka tidak menemukannya. Kalau toh mereka menemukan, maka mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam Dia. Karena apa? Karena yang mereka temukan bukan kebenaran yang dari Tuhan, tetapi justru kebenaran palsu. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa di dalam Hosea pasal 4 yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi itulah yang membuat kenapa banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengaku pengikut Kristus, tapi mereka justru tidak menunjukkan sikap perilaku sebagai pengikut Kristus. Artinya perilaku mereka, karakter mereka lebih condong kepada karakter duniawi, dan ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali untuk mempelajari firman Tuhan. Dengan apa? Dengan cara apa? Tentu saja kita harus bersungguh-sungguh hati, ya, bersungguh-sungguh hati untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk berserah diri kepada Dia, memohon pertolongan agar supaya Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana untuk mengetahui, atau ingin supaya kita bisa memperoleh akan rahasia kerajaan surga ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam Matius pasal 13 ayat 11 menyebutkan bahwa kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi memang tidak semua orang diberitahu tentang rahasia kerajaan surga. Makanya mereka-mereka yang tidak dibukakan rahasia kerajaan surga, mereka berusaha untuk mencari kebenaran menurut mereka sendiri. Seperti yang ayat pokoknya tadi di dalam Roma tadi, pasalnya yang ke-10 yang ketiga, yang berkata bahwa oleh karena tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka mencoba mendirikan kebenaran dari versi mereka sendiri. Sehingga mereka mulai tafsir sana, ayat ini, tafsir sini. Akan tetapi hasilnya adalah tidak sesuai dengan inti atau substansi daripada kebenaran firman Tuhan sendiri. Itulah yang membuat banyak orang tersesat di dalam dunia ini, tersesat iman mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bersungguh-sungguh, tidak paham, tidak mengerti tentang ajaran Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa mengerti ajaran Kristus? Ya, kita berserah, kita memohon pertolongan Tuhan, kemudian kita memperbaiki akan perilaku kita, ya, kita menanggalkan semua segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan kita mulai membangun akan diri kita
membangun akan iman kita di atas dasar Kristus, yang berkata bahwa di atas dasar batu karang yang teguh, ya, di atas dasar iman yang teguh, yaitu di atas dasar iman kepada Kristus. Sehingga ibaratkan seperti rumah, ya, maka ketika badai dan banjir datang, ketika kita dihantam dengan persoalan permasalahan, kita dihantam dengan segala pengajaran palsu, pengajaran sesat, kita tidak tergoyahkan, kita tidak terbawa atau terhilang karena serangan-serangan yang menyesatkan tadi. Tetapi firman Tuhan katakan kita tetap berdiri teguh karena kita berdiri di atas dasar iman Kristus. Dan juga disampaikan oleh dalam Matius pasal 12 ayat 30, siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya hanya pada mereka saja yang benar-benar bersekutu erat dengan Tuhan, mereka itu akan memperoleh akan segala rahasia itu atau tentang kebenaran yang sesungguhnya itu. Oleh sebab itu, janganlah kita pernah meninggalkan, ya, akan persekutuan kita dengan Kristus, kata firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi hanya beriman teguh kepada Kristus, maka kita akan memahami dan mengerti akan maksud-maksud Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah menegur akan orang-orang Farisi, ya. Dia berkata bahwa kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Jadi kita tersesat karena kita tidak mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang disampaikan tadi dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu marilah kita belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan binasa, kata firman Tuhan. Melainkan kita akan memperoleh upah, kita akan memperoleh kebenaran daripada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini sekali lagi menegaskan agar supaya kita harus terus belajar, kita terus harus mengerti, kita harus mencari tahu, kita harus banyak belajar, kita terus bersekutu dengan Tuhan secara konsisten, ya, dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kata firman Tuhan, tetapi kita konsisten lurus memandang terus ke depan, yang dimana di depan itu adalah jalan keselamatan. Di depan sana ada Yesus Kristus, Allah Elohim, Allah yang berdaulat, Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Karena hanya daripada Dialah kita bisa mengerti akan maksud-maksud Tuhan, rahasia firman Tuhan, dan kita semakin teguh, kita tidak akan goyah menghadapi segala rintangan, tantangan, cobaan, godaan, bahkan pun tekanan-tekanan yang keras dalam bentuk apapun. Apakah tekanan dalam permasalahan, tekanan dalam hal pengajaran palsu, atau kebohongan-kebohongan, dusta-dusta yang mengatasnamakan akan firman, akan tetapi firman terkatakan itu adalah pengajaran palsu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan agar supaya kita harus terus belajar mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman, saudara-saudara yang sudah menyaksikan akan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, tentang bagaimana kita harus mengerti tadi di Roma tadi, ayat pokok tadi, bahwa ketika mereka tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, maka mereka mencoba untuk mendirikan atau membangun kebenaran mereka, versi mereka sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita terus bersama-sama dengan Kristus, kita terus berdiri di atas dasar iman yang teguh,